Selamat pagi, saya dengan Diki Fajar Sidik. Di sini saya akan menerangkan untuk mata kuliah Quality Asuransi. Saya dengan NIM 103180009 dengan dosen Pariski Aditya. Saya akan membahas tentang benchmarking. Untuk pengertian benchmarking sendiri, benchmarking adalah suatu proses studi banding dan mengukur suatu kegiatan perusahaan atau organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja performance perusahaan atau organisasi. Selain itu, benchmarking disebut juga patok duga yang dapat mendorong perusahaan organisasi untuk menyiapkan suatu dasar untuk membangun rencana operasional, praktek terbaik perusahaan, dan menganjurkan meningkatkan perbaikan bagi seluruh komponen lingkungan perusahaan atau organisasi. Benchmarking dapat diartikan sebagai metode sistematis untuk mengidentifikasi, memahami, dan secara kreatif mengembangkan proses produk layanan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Gregory H. Watson, benchmarking adalah pencarian secara berkesinambungan dan penerapan secara nyata praktik-praktek yang lebih baik yang mengarah pada kinerja kompetitif unggul. Tujuan benchmarking. Penerapan benchmarking mempunyai tujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan memperbaiki kinerja usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki mutu produk dan pelayanan, dan sebagainya. Dengan menggunakan kinerja pesaing utama atau perusahaan terkenal lainnya sebagai pembanding. Klasifikasi benchmarking menurut subjeknya. Benchmarking internal yaitu benchmarking yang dilakukan di dalam suatu organisasi. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki cabang atau anak perusahaan. Benchmarking eksternal adalah benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan perusahaan sendiri dengan perusahaan lain atau yang sama atau serupa. Klasifikasi benchmarking menurut objek yang ingin diamati. Strategi benchmarking yaitu benchmarking yang mengamati bagaimana orang atau organisasi lain mengungguli persaingannya. Proses benchmarking yaitu benchmarking yang membandingkan proses-proses kerja. Fungsional benchmarking yaitu benchmarking yang melakukan perbandingan pada fungsional kerja tertentu untuk meningkatkan operasional pada fungsional tersebut. Benchmarking performance yaitu benchmarking yang membandingkan kinerja pada produk atau jasa. Benchmarking produk yaitu benchmarking yang membandingkan produk pesaing dengan produk sendiri untuk mengetahui letak kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weakness produknya. Financial benchmarking yaitu benchmarking yang membandingkan kekuatan finansial untuk mengetahui daya saingnya. Manfaat benchmarking. Manfaat benchmarking yaitu perubahan budaya. Benchmarking memungkinkan organisasi untuk mengatur realistis, perketat target kinerja baru, dan proses ini membantu meyakinkan masyarakat tentang kredibilitas target ini. Ini membantu orang untuk memahami bahwa ada organisasi lain yang tahu dan melakukan pekerjaan yang lebih baik dari organisasi mereka sendiri. Dan yang kedua adalah peningkatan kinerja. Benchmarking memungkinkan organisasi untuk menentukan kesenjangan tertentu dalam kinerja dan untuk memilih proses untuk meningkatkan
Kesenjangan ini memberikan tujuan dan rencana aksi untuk perbaikan di semua tingkat organisasi dan mempromosikan peningkatan kinerja bagi peserta individu dan kelompok. Dan yang ketiga, terakhir, benchmarking untuk sumber daya manusia. Benchmarking menyediakan dasar untuk pelatihan karyawan mulai melihat kesenjangan antara apa yang mereka lakukan dan apa yang terbaik di kelas lakukan. Menutup kesenjangan poin keluar, kebutuhan personil yang akan dilatih untuk mengetahui teknik pemecahan masalah dan perbaikan proses. Organisasi yang dijadikan patokan untuk mengadaptasi proses agar sesuai dengan kebutuhan dan budaya mereka sendiri. Meskipun sejumlah langkah dalam proses dapat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain, 6 langkah berikut ini berisi teknik inti. Ke-1, putuskan apa yang harus dijadikan patokan. Kedua, memahami kinerja organisasi Anda. Ketiga, lakukan perencanaan yang tepat tentang apa, bagaimana, dan kapan pembandingan usaha. Studi lain juga praktek atau sistem yang ingin Anda benchmark. Kelima, mengumpulkan data dan belajar dari itu. Dan yang terakhir, keenam itu yaitu gunakan temuan. Cara melakukan benchmarking: riset in-house, riset pihak ketiga, pertukaran langsung, dan kunjungan langsung. Terima kasih.